Bicara tentang Islam, percayalah, Islam mengajarkan kita untuk membuka pikiran dengan agama lain, dan bahwasanya antara Islam dengan agama lain saling punya kesamaan. Hanya saja, tidak banyak orang yang mau dan bersungguh-sungguh mempelajarinya. Jika pernyataannya Islam punya kesamaan dengan agama lain, artinya Islam punya persamaan dengan agama Kristen. Jawabannya, ya. Meski tidak semuanya sama. Satu contoh paling sederhana, jika umat Islam diperintahkan untuk berhijab bagi perempuan, itu juga dituliskan dalam Injil. Silakan baca 1 Korintus 11 ayat 6. Di situ dijelaskan perintah tentang perempuan untuk memakai kerudung. Islam dan Kristen sama-sama agama monoteistik. Artinya apa? Hanya menyembah satu Tuhan. Tapi, apa cuma itu kemiripan antara Islam dan Kristen? Tidak. Kalau kita lacak, dua agama ini sama-sama agama Abrahamik atau Ibrahim, atau kita mengenalnya dengan Samawi. Maksudnya apa? Kristen menyebut Abraham sebagai bapa orang beriman, sementara Islam menyebut Ibrahim sebagai bapa dari para nabi. Dua agama ini mengklaim keturunan langsung ke Ibrahim. Menurut keyakinan Islam, Muhammad yang membawa ajaran Islam adalah keturunan dari putra Ibrahim, Ismail, lewat istrinya Hajar. Begitu juga dengan keyakinan Kristen, mengklaim kalau Yesus adalah keturunan Abraham. Nah, dari perjalanan Nabi Ibrahim inilah Islam dan Kristen dimulai dan terus berkembang sampai sekarang. Dua agama ini juga sama-sama mengisahkan para nabi dan rasul yang sama. Selain dari Ibrahim, mengisahkan Nabi Musa, mujizat Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Zakaria. Secara detail, dua agama ini punya kesamaan antara yang diceritakan dalam Al-Quran dan dalam Alkitab. Bahkan, kisah dikeluarkannya Nabi Adam dari surga setelah memakan buah dari pohon yang terlarang juga dikisahkan di masing-masing kitab. Ditambah, kisah kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman versi Islam dan Nasrani hampir sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti, Isa akan turun kembali ke bumi. Istilah ini dalam versi Kristen disebut dengan the second coming atau kedatangan untuk kedua kali. Islam dan Kristen juga percaya kalau manusia akan mempunyai hari penghakiman dan akan dihakimi atas kehidupan yang mereka jalani di bumi. Bagi umat Kristiani, hal itu menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka selamanya. Bagi umat Islam, akan tiba suatu masa di mana umat Islam akan datang ke hadapan Allah. Jika mereka menjalani kehidupan yang baik, mereka akan masuk ke dalam surga. Tetapi jika mereka tidak menaati firman Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka. Persamaan antara Islam dan Kristen mungkin bisa disebut wajar karena ada di wilayah yang sama. Nah, yang mencolok antara Islam dan Buddha, kita hanya tahu kalau perbedaan dua agama ini sangat signifikan. Islam monoteistik, sementara Buddha menolak gagasan tentang Tuhan pencipta dan lebih menghormati makhluk yang tercerahkan sebagai dewa. Tapi kalau kita coba lacak persamaannya, ternyata ada banyak persamaannya. Pertama, baik Islam atau Buddha sama-sama percaya kalau ada kehidupan setelah seseorang meninggal dan ada hari pembalasan dari apa yang sudah kita lakukan semasa hidup. Dalam dua agama ini juga menempatkan satu tokoh sebagai teladan. Nabi Muhammad SAW dianugerahi tempat yang sangat terhormat dalam Islam. Sebagai pendiri Islam, teladan hidup, dan sosok yang patut ditiru oleh umat Islam. Begitu juga dengan Buddha yang menempatkan Siddhartha Gautama sebagai pemimpin spiritual dan tidak digambarkan sebagai Tuhan, tapi sebagai pembimbing atau guru. Buddha mengikuti 5 sila atau aturan yang harus dijalani. Sila pertama melarang menimbulkan kerugian terhadap makhluk hidup lain, mulai dari hewan hingga manusia. Umat Buddha juga percaya pada cinta dan pengampunan dan mempraktikkan bentuk meditasi yang disebut cinta kasih. Islam juga mengajarkan pentingnya hubungan kemanusiaan. Salah satu dari 5 rukun yang disebut zakat mengharuskan umat Islam untuk menyumbangkan sebagian harta dan uang mereka kepada yang membutuhkan sebagai amal. Yang disebut punya banyak kesamaan itu antara Islam dan agama Sikh.
Asumsi banyak orang, Sikh ini lahir dari perpaduan antara Islam dan Hindu di India. Sulit untuk menyebut tidak, karena dari segi konsep teologinya, Islam dan Sikh percaya akan satu Tuhan, dan juga percaya terhadap nabi dan guru dalam Sikh sebagai utusan Tuhan yang punya tugas sebagai pembimbing manusia dalam memahami agama. Tuhan dipahami sebagai yang maha tinggi dan objek utama iman. Dari segi tempat ibadahnya sekilas seperti masjid karena punya kubah. Para wanitanya juga menggunakan kerudung atau penutup kepala yang identik dengan orang-orang Islam. Menolak dan mengkritik penyembahan berhala, melarang konsumsi alkohol dan minuman keras. Sistem kasta dalam masyarakat ditolak oleh keduanya, dan seluruh umat manusia dianggap setara di mata Tuhan. Pencapaian spiritual dan duniawi dianggap sebagai tujuan suci untuk kemajuan masyarakat di kedua agama ini. Hidup dan mati adalah dua realitas konkret dan baik Sikhisme maupun Islam sama-sama mengutamakan keselamatan, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian meski dengan caranya masing-masing. Praktik zakat juga dijalankan dalam agama Sikh. Menurut ajarannya, keyakinan kuat memberikan uang untuk amal dan membantu masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan adalah kewajiban agama, dan memberi adalah salah satu dari 3 aturan emas dari Sikhisme. Di Vietnam ada agama yang disebut dengan Chao Daisme atau Chao Dai. Umurnya relatif baru, muncul sekitar abad 20. Ajaran ini berusaha menciptakan agama sinkretis yang menggabungkan unsur-unsur berbagai agama dunia, seperti Buddha, Konfusianisme, Taoisme, Kristen, termasuk juga Islam. Makanya jangan heran kalau para penganut Chao Dai berpakaian putih bersih sedang duduk bersila dan berbaris rapi seperti syaf saat sholat dalam agama Islam. Dari luar bangunan, sepintas rumah ibadah penganut Chao Dai tampak seperti sebuah masjid bergaya arsitektur Cina karena punya menara menjulang. Meski di dalamnya lebih banyak sebuah kuil Buddha dengan tiang berbentuk naga. Chao Dai lahir dengan tujuan untuk menyatukan seluruh umat manusia lewat visi bersama kalau sebagian besar agama menghormati Tuhan yang sama. Mereka percaya kalau tokoh-tokoh spiritual besar dari timur dan barat adalah nabi dari satu kebenaran tunggal yang sama. Nah, yang selalu menarik dibahas adalah Islam dan Yahudi atau Yudaisme. Ada persepsi umum bahwa Muslim dan Yahudi telah berselisih selama ratusan tahun. Makanya, seringkali disebut kalau konflik Muslim-Yahudi tidak akan pernah bisa diselesaikan. Tapi orang-orang secara keliru menyamakan konflik Israel-Palestina dengan Islam dan Yudaisme. Secara historis, kedua agama ini punya lebih banyak kesamaan daripada yang diperkirakan oleh banyak orang. Sebagai contoh, Al-Quran menyebut Yahudi sebagai ahli Alkitab. Artinya, Yahudi punya tempat dan perlakuan khusus karena kemiripan keyakinannya dengan umat Islam. Islam dan Yudaisme adalah agama yang sepenuhnya monoteistik, yang artinya keduanya percaya satu Tuhan yang sama, meski dengan nama yang berbeda. Allah dalam Islam dan Yahweh dalam Yahudi adalah entitas yang sama, sebagai pencipta dan penyedia. Yahudi juga mengimani Nabi Musa dan jadi nabi yang paling penting dalam Yudaisme. Termasuk juga Nabi Ibrahim, Nuh, dan Nabi Daud. Artinya apa? Ada kesamaan dalam pandangan mereka tentang peran nabi-nabi ini sebagai peranan Tuhan kepada umat manusia. Dalam hal praktik keagamaan, ada beberapa kesamaan yang menonjol antara Islam dan Yudaisme. Misalnya, keduanya punya ketentuan tentang makanan yang halal atau kosher. Keduanya punya aturan yang ketat tentang cara menyembelih hewan, sama seperti kurban dalam Islam. Punya praktik sunat, meski dengan perbedaan dalam detail pelaksanaannya. Dan secara historis, kedua agama ini memiliki ikatan dengan kota Yerusalem.